Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi di pelajaran IPA bersama Ibu di sini. Nah, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, Ibu ingin mengapresiasi tugas minggu lalu. Ada beberapa video yang sudah Ibu ambil ya, yang lebih bagus dari video yang lainnya. Yang lainnya juga udah bagus ya. Nanti kalau ada tugas-tugasnya dikerjakan dengan baik. Nah, ini ya contoh untuk percobaan minggu lalu. Kemudian ini yang kedua. Terus ada haifal 8F. Ya, nggak usah takut ini ya. Kalau misalnya yang kaca, yang gelasnya kaca pun nggak usah takut pecah atau misalnya jatuh, karena ingat ada hukum Newton. Jadi hukum Newton, ingat jawaban untuk tugas minggu lalu adalah hukum Newton 1. Jadi jika resultan gaya yang bekerja pada benda yang sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Dan jangan lupa hukum Newton 2 dan hukum Newton 3 beserta contoh-contohnya. Kalian bisa lihat kembali video minggu lalu. Kita lanjut sekarang ke materi berikutnya, yaitu mengenai sistem gerak pada makhluk hidup. Sudah siap kalian mencatat hal-hal yang penting ya, supaya nanti tidak lupa. Nah, kita masuk dulu ke sistem gerak pada manusia. Ya, kita mengenal tubuh kita sendiri ya. Nah, sistem gerak manusia ini membantu kamu memahami organ-organ yang berperan dalam sistem gerak ya, sehingga kamu dapat menjaganya dengan baiknya. Ini anugerah dari Allah yang harus kita jaga dengan baik ya, yang akan kita pelajari darah, rangka, sendi dan otot. Kemudian gangguan atau kelainan pada sistem gerak dan upaya mencegah serta mengatasinya. Dan istilah-istilah penting nanti kalian akan mengenal mengenai sistem rangka, osteoblas, osteosis, osifikasi, sendi, tulang, dan otot. Ya. Nah, sistem gerak manusia terdiri atas tulang, sendi atau artikulasi, dan otot. Nah, ini tiga komponen yang termasuk ke dalam sistem gerak pada manusia. Gerak pada manusia dibagi dua, ada alat gerak pasif, ya, artinya yang diam, yaitu rangka, dan alat gerak aktif, yaitu otot. Nah, otot inilah yang menggerakkan alat gerak pasif atau rangka. Nah, rangka tidak akan bergerak kalau tidak ada otot. Nah, kita lanjut ke rangka. Apa itu rangka? Tulang-tulang yang berada dalam tubuh manusia saling berhubungan dan tersusun membentuk sebuah organ yang dinamakan rangka. Nah, itulah rangka ya. Jadi, rangka itu adalah tulang-tulang yang berada di dalam tubuh manusia yang saling berhubungan dan tersusun membentuk sebuah organ. Nah, rangka adalah sebagai alat gerak pasif. Nah, ini sistem rangka manusia ya. Mulai dari tulang tengkorak sampai tulang kering atau tibia dan tulang ruas jari kaki atau falang ya. Nah, apabila dihitung jumlah tulang tubuh manusia dewasa terdiri dari 206 tulang. Ada tulang selangka, tulang belikat, dan seterusnya. Nanti kalian bisa menghafalnya ya. Kemudian sistem rangka ini dibagi dua berdasarkan letak tulang. Berdasarkan letak tulang dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama tulang aksial terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Kemudian tulang apendikular yaitu tulang pergerakan terdiri atas tulang pergerakan atas yaitu humerus, radius, ulna, karpal, metakarpal, dan falanges. Kemudian tulang pergerakan bawah yaitu femur, patella, fibula, tibia,
tarsal, metatarsal, dan falanges ya. Itu berdasarkan letak tulang pada sistem rangka. Kemudian apa sih fungsi rangka? Ya, fungsi rangka adalah yang pertama penyangga dan pemberi bentuk tubuh. Yang kedua, pelindung organ-organ vital seperti otak, jantung, dan paru-paru. Kemudian yang ketiga, tempat melekatnya otot. Ya. Yang keempat, tempat pembentukan sel-sel darah. Nah, selanjutnya tulang, ya. Tadi sistem rangka itu terdiri dari tulang. Nah, apa fungsi utama dari tulang? Yang pertama, memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh kita. Kemudian yang kedua, melindungi organ dalam, misalnya tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru. Ya, jadi paru-paru itu terletak di dalam tulang rusuk. Ya, jadi dilindungi oleh tulang rusuk. Kemudian tulang tengkorak melindungi otak. Nah, otak jadi sangat terlindungi karena tulang tengkorak ini termasuk tulang yang sangat keras di antara tulang yang lain di dalam tubuh kita. Kemudian yang ketiga, tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif sehingga dapat menggerakkan tulang. Jadi tulang tidak akan bergerak kalau tidak ada otot. Otot atau yang kita kenal adalah daging. Ya, daging ini adalah otot. Daging yang melekat pada tubuh kita ini adalah otot. Kemudian yang keempat, pada jenis tulang tertentu seperti tulang paha atau femur, tulang juga berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah. Sel darah dibentuk di bagian sumsum tulang. Jadi kalau kalian kemarin Idul Adha kemudian lihat penyembelihan dari sapi misalnya atau domba, itu kita bisa lihat di bagian tengahnya itu ada sumsum tulang. Nah, itu sumsum tulang itu adalah jaringan lunak yang terdapat di bagian tengah tulang. Nah, di sanalah tempat pembentukan sel darah. Nah, ini struktur dari tulang ya. Tulang merupakan komponen utama penyusun rangka manusia. Sebagai penyusun rangka, tulang memiliki beberapa lapisan dari arah luar ke dalam berturut-turut, yaitu periostem, tulang kompak ya, kemudian tulang spons, kemudian endostem, kemudian sumsum tulang. Nah, ini sumsum tulang yang ada di tengah tulang. Penjelasannya bisa kalian baca sendiri ya. Kemudian kita lanjut ke macam-macam tulang penyusun rangka manusia. Nah, berdasarkan bentuknya ada 4 jenis ya. Yang pertama adalah tulang pipa. Nah, ini tulang pipa ya, bentuk dari tulang pipa. Tulang ini berbentuk tabung berongga dan memanjang. Nah, tulang pipa ini ada pada tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang telapak tangan, tulang ruas jari, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, tulang pipih ya. Tulang pipih ini berbentuk lempengan. Nah, seperti gambar ini. Nah, tulang pipih ini terdapat pada tulang-tulang penyusun tengkorak dan wajah, tulang dada, tulang rusuk, serta tulang belikat. Kemudian yang ketiga adalah tulang pendek. Nah, tulang pendek ini berbentuk kubus atau bulat. Nah, seperti pada tangan ya. Nah, contoh lainnya selain pada tulang pergelangan tangan, juga tulang pergelangan kaki dan tulang tempurung lutut. Kemudian tulang tidak beraturan. Nah, tulang tidak beraturan ini merupakan gabungan dari berbagai bentuk tulang. Nah, tulang ini tersusun atas tulang spons dan tulang kompak yang diselubungi oleh periostem. Periostem tersebut berfungsi untuk menyuplai tulang spons dan tulang kompak. Tulang tidak beraturan contohnya pada tulang rahang dan ruas-ruas tulang belakang. Kemudian masuk ke proses pembentukan tulang atau istilah lainnya adalah osifikasi. Nah, bagaimana proses pembentukan tulang? Ini terjadi pada bulan kedua dalam kandungan ya, pada bulan kedua. Nah, ini di sana terjadi proses osifikasi. Jaringan embrional atau mesenkim membentuk rangka yang berupa tulang rawan atau kartilago. Kemudian kartilago dirusak oleh kondroblas atau sel pembentuk tulang rawan.
Seterusnya terbentuklah rongga yang terisi osteoblas. Nah, osteoblas ini adalah sel pembentuk tulang keras. Kemudian osteoblas membentuk osteosit. Nah, osteosit ini adalah sel tulang keras. Osteosit membentuk lapisan-lapisan atau lamela dari dalam keluar, sehingga terbentuklah tulang. Nah, itu proses dari masa atau dari bulan kedua dalam kandungan. Selanjutnya mengenai sendi. Nah, sendi. Apa saja komponen penunjang sendi? Yang pertama adalah ligamen. Yang kedua kapsul sendi, yang ketiga cairan sinovial, yang keempat tulang rawan hialin. Nah, ini komponen penunjang sendi, sendi atau artikulasi atau persendian ya. Nah, hubungan antar tulang ini dihubungkan oleh persendian atau artikulasi. Nah, persendian ini atau artikulasi ini dibagi 3 macam. Ada sinartrosis, ada amfiartrosis, dan diartrosis. Nah, ini peta konsep untuk lebih merangkum macam-macam dari sendi. Tadi macam sendi ada 3, yaitu sendi mati sinartrosis, sendi kaku amfiartrosis, sendi gerak diartrosis. Sendi mati sinartrosis contohnya pada tulang tengkorak atau tulang kepala atau sutura. Kemudian sendi kaku atau amfiartrosis contohnya pada ruas tulang belakang dan tulang rusuk dan dada. Kemudian sendi gerak diartrosis ada sendi putar, sendi engsel, sendi peluru, sendi pelana, dan sendi geser. Mari kita lihat penjelasannya dan gambar-gambarnya. Nah, ini sendi mati ya tadi pada sutura ya, tulang tempurung otak. Kemudian ada amfiartrosis. Nah, ini sendi kaku. Ini persendian yang menggerakkan dengan gerakan yang sangat terbatas ya, hubungan antar tulang rusuk dan tulang belakang. Ini contohnya. Kemudian sendi gerak. Nah, sendi gerak ini sendi yang paling bebas gerakannya. Kemudian macam-macam sendi gerak. Yang pertama sendi peluru. Ya, sendi peluru ini menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai satu ujung bulat yang masuk ke ujung tulang lain yang beronggak seperti mangkok. Sendi ini membentuk gerakan sangat bebas. Sendi peluru adalah sendi antara tulang lengan atas dan tulang belikat. Nah, ini tulang lengan atas dan tulang belikat. Nah, ini contoh dari sendi peluru. Kemudian sendi engsel. Sendi engsel ini mempunyai gerakan satu arah. Contohnya pada siku dan lutut. Nah, ini seperti contoh ya, siku dan lutut. Ini hanya gerakan satu arah. Contoh ini seperti ini ya. Kemudian sendi putar, yaitu tulang yang berfungsi sebagai poros dan ujung tulang yang lain membentuk cincin dan dapat berputar pada poros tersebut. Contohnya pada persendian yang terdapat di antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Nah, seperti ini contohnya ya. Tulang atlas dan tulang aksis. Kemudian sendi pelana. Sendi pelana ini adalah tulang yang berbentuk seperti pelana, disebut dengan sendi pelana. Contohnya pada muka belakang dan ke samping pada pangkal ibu jarimu. Ya. Jadi tulang telapak tangan ya, pada tulang telapak tangan. Kemudian sendi geser. Nah, sendi geser ini menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan yang datar. Contohnya pada tulang pergelangan tangan atau karpal. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Selanjutnya gerak karena adanya persendian. Contohnya gerak ekstensi, yaitu gerak meluruskan atau fleksi. Sebaliknya fleksi, gerak menekuk, membengkok, misalnya gerak siku, lutut, ruas jari. Kemudian gerak abduksi, yaitu gerak menjauhi badan. Ya. Kebalikannya aduksi, gerak mendekati badan. Kemudian depresi, gerak menurunkan, elevasi, gerak mengangkat, supinasi, gerak menengadahkan tangan,
Pronasi menelungkupkan tangan. Inversi gerakan memiringkan telapak kaki ke arah dalam tubuh. Eversi gerak memiringkan telapak kaki ke arah luar. Nah, itu gerak karena adanya persendian. Kemudian gangguan pada kelainan tulang. Pada gangguan tulang ada fraktura, patah tulang. Kemudian gangguan persendian ada dislokasi, ada ankilosis, artritis, ya. Kemudian gangguan lainnya ada mikrosefalus. Kemudian gangguan pada ruas-ruas tulang belakang yaitu ada lordosis, skoliosis, dan kifosis. Nah, ini contoh dari patah tulang atau fraktura. Nah, ini fraktura terbuka. Nah, ini fraktura tertutup. Kemudian ini kelainan pada tulang. Yang ini tulang belakang yang normal. Kemudian ini yang menderita kifosis, ya, kifosis itu membengkok ke belakang. Kemudian lordosis itu membengkok ke depan. Kemudian skoliosis membengkok ke samping seperti pada gambar. Nah, ini kelainan pada tulang belakang. Selanjutnya rachitis. Nah, rachitis ini seperti pada gambar bentuk huruf O, ya, kakinya membentuk huruf O. Nah, itu mengenai materi. Sekarang kalian pada nungguin tugas kan? Nah, tugasnya apa ya? Nah, kita lihat video yang ini. Jadi kalian silahkan kalian bisa menyelesaikan tugas ini sendiri atau mau dengan kelompok. Kelompoknya tidak boleh lebih dari 5 orang. Nah, tugasnya apa? Tugasnya ini lagu sistem rangka manusia. Karena tadi ada beberapa istilah yang cukup rumit, ya, cukup banyak. Nah, untuk menghafalnya kalian menyanyikan lagu sistem rangka. Nanti kirimkan voice note-nya saja Japri ke nomor ibu, ya. Jadi hanya voice note-nya saja tanpa video. Silakan kalian bisa mencatat liriknya dan nanti kalian bisa mengikuti lagunya sesuai lagunya, atau mau misalnya diganti dengan lagu yang lain tapi liriknya sama. Silakan, ya. Jadi sekali lagi yang kalian kirimkan adalah voice note-nya saja ke nomor ibu. Silakan kalian menuliskan lirik dari lagu sistem rangka pada manusia berikut ini. Ayo belajar bersama sistem gerak manusia. Salah satunya bagian rangka, skeleton nama lainnya. Rangka kita ada 2, aksial apendikular. Mereka terbagi jadi 4. Ayo nyanyikan bersama. Tengkorak, tulang belakang, tulang dada dan rusuk, itu bagian rangka. Aksial manusia, gelang bahu gerak atas, gelang panggung gerak bawah. Kalau itu bagian apendikular. Ospitalis, ospitalis, occipital, sphenoidalis, ethmoidalis, ospitalalis. Ada di tempurung otak, os maxilla mandibula, zigomatic, os palatum, os nasal, os lacrimal, os pulmoner. Ada di bagian wajah. Cervix, thorax, dan sakral, lumbar juga koksikis, itu bagian
masih ada tulang rusuk pada bagian aksial. Costa Vera, posturnya fluktuates. Sekarang apendikular, scapula dan clavicula. Itu tulang gelang bahu. Gerak atas, humerus radius ulna. Carpal metacarpal phalanges. Gelang panggul ada 3, ilium, ischium, pubis, dan yang terakhir ada anggota gerak bawah, femur, patella, tibia, fibula, tarsal, metatarsal, paling ujung jari, kaki falanges. Nah, itu tugasnya ya. Ingat voice note-nya aja yang dikirim ke ibu. Sekian untuk pertemuan kali ini. Tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.